dan panjang umur. Jadi hari ini saya mau bicara di dalam Yesaya 46 ayat 4. Ya, coba kita buka kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Yesaya 46 ayat yang keempat. Ya. Sebentar. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Ya, saya percaya semua kita digendong Tuhan, amin. Walaupun mungkin di sini yang paling banyak usianya sudah 50 tahun ke atas, tapi saya percaya semua kita selalu digendong oleh Tuhan, amin. Ya, kalau digendong suami, ya kalau sudah umur 70 tahun, suami gendong istri, bisa-bisa saudara masuk UGD ya, karena keterbatasan manusia secara fisik. Saudara kalau sudah 70 tahun sudah melemah ya. Makanya hari ini saya bicara bahwa umur kita semua ada di tangan Tuhan. Saya baca satu artikel, satu pengertian di dalam umur ya. Dikatakan umur 20 sampai 30 tahun manusia benar-benar menjadi manusia. Kenapa? Karena itu lagi gagah-gagahnya ya, lagi semangat-semangatnya. Hidup rasanya senang dengan pergaulan yang bebas. Itu usia 20 sampai 30. Mungkin kalau di sini usia 20 sampai 30 ada Felicia ya, Grace Felicia ya. Mungkin ada siapa ya yang umur muda-muda di sini ya, 20 sampai 30 tahun, usia yang menyenangkan ya. Aduh, kayaknya di sini banyak yang sudah kadaluarsa nih umurnya. Ya, bercanda saudara ya. Supaya dia ojo ketawa-ketawa. Ya. Ya, jadi sebenarnya usia 20-30 usia gagah-gagahnya, hidup senang dengan pergaulan bebas. Nah, usia 30 sampai 50, saya ada di sini nih saudara ya. Manusia seperti menjadi kuda katanya ya, kerja keras cari uang ya. Wah, pokoknya usia ini usia yang benar-benar kita harus penuh semangat mencari nafkah ya. Dan usia 50 sampai 60 tahun ya, saudara yang 50 sampai 60 tahun coba angkat tangan ya. Haleluya. Itu katanya manusia menjadi seperti monyet ya, tempat tinggalnya pindah-pindah. Minggu ini di rumah anak sulung, minggu depan di anak bungsu. Pokoknya kalau 50 sampai 60 katanya pindah sana, pindah sini, persis seperti monyet yang lompat sana, lompat sini. Itu 50 sampai 60. Nah, yang usia 60 sampai 70 tahun katanya manusia seperti anjing. Kerjanya cuma jagain rumah, jagain cucu, antar jemput cucu, ya. Dititipi kunci, ya, disuruh jaga ini dan jaga itu, ya. Itu usia 60 sampai 70 tahun. Lah sekarang 70 sampai 80 tahun, ya, kira-kira itu seperti apa ya? Ya, ada orang bilang kadangkala kembali seperti anak-anak, Bu. Oh ya? Ya, karena kerjanya itu dulu jadi juru masak, sekarang jadi juru protes. Haleluya. Sekarang katanya sering kalau usia 70 sampai 80 tahun, usia di mana banyak orang-orang tua jadi provokator. Tapi saya percaya yang ikut streaming hari ini enggak seperti itu ya. Itu orang dunia ya. Saya percaya usia 70 sampai 80 tahun bukan semakin tua semakin jadi ya. Tapi saya lihat ya banyak di sini semakin tua semakin cantik ya. Kalau saya lihat Ibu Maria itu di usia 60 sampai 70 tahun berarti
Memang sih Ibu Maria ke Jember itu bukan semata-mata jaga cucu ya, tapi saya melihat sekarang makin cantik, membuat saya tersaingi. Haleluya. Ya, saya melihat juga Ibu Indah di Bali, ya 60 sampai 70 tahun, masih kelihatan sangat muda ya. Wah, dengan pakai baju warna kuning, dengan jambul agak tinggi sedikit, tidak ada yang tiarap. Ya, ini pertanda bahwa Ibu Indah Trisnasari dijaga, dipelihara Tuhan ya. Saya lihat kalau Pak Edi usia berapa nih Pak Edi, 50 sampai 60 tahun ya. Saya lihat semakin bijaksana. Haleluya. Ya. Kalau saya lihat di sini mamanya Margaret ya, makin tua, bukan makin keriput ya, makin luar biasa, lebih dekat dengan Tuhan. Kalau yang di sebelahnya pakai kuning, papanya Margaret, wah luar biasa. Saya lihat wah semangat menyala-nyala dalam melayani Tuhan ya, luar biasa Pak ya. Kalau Ibu Syokcu ya, puji Tuhan, terus mengalami pertolongan Tuhan ya, walaupun masa pandemi tetap sukacita. Kalau yang di Australia tetap sukacita. Dan awet muda. Haleluya. Nah, saya lihat sebenarnya saya mungkin khotbah hari ini kepada usia 60, 70 sampai 80 tahun ya. Artinya begini, usia tua itu anugerah Tuhan loh. Usia 70 sampai 80 tahun itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Makanya berbahagialah mereka-mereka di sini yang sudah ikut streaming. Kalau Anda bisa sehat, kuat, panjang umur, saya bilang usia saudara bukan usia yang tidak kepake lagi. Tetapi saya mau garis bawahi, ini usia anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. 60 sampai 80 tahun saya bilang ini kasih karunia Tuhan. Karena dimana sampai hari ini saudara tidak kena virus corona, tidak tertular, tidak terjangkit, itu tandanya saudara dipelihara Tuhan, itu luar biasa. Jadi jangan pernah saudara protes dengan keberadaan saudara hari ini. Kenapa aku hanya di rumah saja? Kenapa aku hanya dititipi kunci? Kenapa aku harus jaga cucu? Saudara bersyukur karena hari ini saudara masih bisa melihat cucu. Saudara masih diberikan kepercayaan untuk pegang kunci. Aduh, haleluya loh saudara ya. Itu pertanda bahwa saudara ini masih berharga. Kalau sampai mungkin hari ini saudara dengan usia yang sudah punya cucu masih kerja, itu hal yang perlu saudara syukuri ya. Jangan saudara bilang, kok aku sampai di usia sekarang masih kerja saja. Saya mau katakan kepada saudara, coba saudara pilih, saudara mau dilayani atau mau melayani. Saya percaya bahwa kalau sampai hari ini di usia 60 sampai 80 tahun Anda masih bekerja, Anda masih mengerjakan banyak hal dalam hidup ini, bersyukur bahwa Tuhan karuniakan engkau untuk kerja supaya engkau tidak pikun. Amin. Supaya yang engkau kerjakan setiap hari adalah hal-hal yang positif yang membuat hidupmu enjoy, hidupmu sukacita. Ya, makanya sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang usia yang lanjut, tentang umur yang Tuhan percayakan mungkin sekarang sudah 60 tahun ke atas. Saya mau katakan bahwa usia lanjut adalah usia yang patut dihormati ya. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 32 dikatakan begini, kita harus berdiri menghormati orang tua dan ubanan. Artinya apa yang Tuhan percayakan kepada saudara ya, dengan umur yang sekarang ini, saudara harus tahu bahwa Tuhan memberi atau menaruh penghormatan di dalam kehidupanmu dengan usia yang sekarang. Berarti kalau saudara dihormati Tuhan, itu tandanya saudara juga harus menghormati apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dengan umur panjang. Bukan saudara bersungut, kenapa ya aku kok jadi begini ya, aku hanya tinggal di rumah, aku cuma diserahin kunci. Saudara bersyukur sama Tuhan, karena apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara bukan untuk membawa saudara kepada keburukan. Tetapi memang ada saatnya usia sekarang ini, kalau saudara sudah lanjut usia,
saudara memang menuai apa yang saudara telah lakukan sepanjang masa, di mana mungkin saudara sudah dari muda kerja keras luar biasa. Kalau sampai pada hari ini Anda menikmati hidup di rumah saja bersama dengan cucu, saya bilang ini anugerah Tuhan yang dahsyat. Jadi saudara, kalau Anda dan saya mungkin di sini sudah ada yang punya cucu ya, syukuri bahwa wah, ini harta saya yang luar biasa. Walaupun saudara dalam masa seperti ini pun saudara lagi diproses oleh Tuhan, tapi setidaknya saudara dengan Tuhan percayakan umur, itu satu penghormatan Tuhan atas hidup saudara. Dan saudara tahu bahwa ketika Anda bersyukur, maka itu yang membuat saudara awet muda walaupun umur semakin tua. Amin. Amin saudara. Ya. Yang kedua, saya lihat bahwa manusia yang Tuhan ciptakan dengan umur yang mungkin lanjut ya, kita sedang dibawa Tuhan untuk menjadi lebih bijaksana. Jadi umur tua bukan berarti kita semakin hidup dalam kemerosotan, dalam cara berpikir, dalam fisik. Tapi saya mau katakan, justru semakin tua bukan semakin jadi, tapi semakin tua semakin bijaksana. Ayub pasal 12 ayat yang ke-12 mengatakan begini, hikmat bijaksana itu ada pada usia lanjut. Jadi semakin saudara di bawah Tuhan, usia semakin bertambah, usia semakin lanjut. Berarti saudara ini akan memberikan satu warisan kepada anak cucu bahwa aku akan tampil menjadi bijaksana. Aku akan tampil menjadi manusia yang benar-benar jadi contoh, jadi figur. Sehingga anak cucu saya akan melihat keberadaan saya, akan melihat figur saya bahwa saya telah mewarisi cara hidup yang benar, gaya hidup yang benar. Sehingga keturunan saya ini adalah keturunan yang percaya kepada Tuhan, adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi saudara syukuri bahwa hari-hari ini dengan usia yang Tuhan percayakan, berarti saudara sedang dibawa Tuhan menjadi pribadi yang bijaksana. Bukan sekedar bijaksana, tapi bijaksana dan bijaksini. Amin. Ya, kalau saudara punya anak 5, berarti saudara misalkan pergi ke anak sulung, saudara harus bijaksana. Nanti besoknya ke anak nomor 2 harus bijaksini gitu ya saudara, supaya tidak terjadi kekacauan ya. Karena kita melihat sekarang ya, saya berdoa supaya di umur saudara sekarang yang ada yang sudah 70 tahun ke atas bukan jadi provokator ya, tetapi akan jadi moderator yang benar di hadapan Tuhan, sehingga anak cucu nyaman, tenang, tidak ada kekacauan ya. Karena saya melihat oma saya nih ya, dia waktu sudah berumur 70 tahun ke atas, wah sudah mulai jadi provokator tingkat dewa. Kenapa? Kalau dia pergi ke rumah kakak papa, dia bilang wah kakak papa itu baik dan sebagainya. Tapi besoknya dia pergi di anak nomor 2, dia bilang lagi wah kakak tertua tuh begini jahat, pelit dan sebagainya. Pokoknya kayak gitu, dia memprovokasi. Sampai pernah kakak beradik ya, maksudnya papa saya, kakaknya papa, adiknya papa sampai tengkar loh saudara. Tapi ternyata ujung-ujungnya setelah mereka mulai cross check, ternyata nih dalangnya ya ini oma saya ya, karena dia suka memprovokasi. Dia tidak berlaku benar. Sampai pernah ya kami cucu-cucu itu ya saking kesel sama oma saya ya, karena dia membuat ini papa-papa kami itu tengkar ya. Saya sama sepupu, makanya saya minta ampun sama Tuhan karena pernah kami duduk-duduk sambil sangkor, kami nyanyi begini ya, Tuhan angkatlah jiwanya lebih cepat, lebih bagus daripada bikin kacau. Lebih baik angkat saja. Bayangkan kalau anak cucu sampai nyanyi begitu saudara ya, berarti ini oma sudah kelewatan. Tapi saya percaya oma-opa di sini nggak kelewatan, nggak makin tua makin jadi, makin tua makin jadi provokator, tidak ya. Tetapi firman Tuhan katakan, makin tua makin bijaksana dan bijaksini. Amin. Ya, apalagi kalau yang punya anak 3, punya anak yang lebih dari 1, pokoknya karakter anak-anak kita tuh beda.
Jadi oma, jadi opa, jadi mama, jadi papa harus pintar-pintar menempatkan diri di hari tua. Ya, mulut tuh harus dijaga. Jangan sampai mulut kita itu dipakai iblis untuk menjadi provokator, ya. Karena sekarang ini coba saudara perhatikan, ya, iblis berusaha untuk menghancurkan hubungan-hubungan yang baik antara anak dan mama, anak dan papa. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar dan tidak bijaksana dalam bersikap, maka anak-anak kita bisa kacau balau loh saudara. Ya, ada lebih baik saudara kalau kita sebagai mama, sebagai papa di usia tua, kita akan selalu memberikan contoh, memberikan figur, memberikan kata-kata profetik kepada anak-anak kita, sehingga walaupun anak yang satu bencekno, anak yang satu kasar, anak yang satu suka bocor mulut, tapi kalau orang tua yang bijaksana, dia akan menyikapi segala sesuatu dengan minta hikmat dari Tuhan, sehingga Anda dan saya akan selalu berlaku benar, tidak memihak sana, tidak memihak sini, tetapi saudara akan menjadi figur yang benar-benar menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu. Amin. Ya. Yang berikutnya, saya lihat bahwa usia lanjut adalah merupakan penghargaan dan berkat dari Tuhan. Coba saudara baca dalam Amsal 16 ayat yang ke-31, dikatakan begini, rambut putih adalah mahkota dari Tuhan. Tapi kalau saya melihat sekarang yang ikut streaming, walaupun sudah tua, kayaknya kok rambut mereka hitam terus, ya. Ada malah hitam jadi bule loh. Aduh, haleluya. Saya melihat sekarang bukan rambut putih tetapi rambut pirang. Waduh, haleluya. Ya, nggak apa-apa sih ya. Yang penting Tuhan masih ingat bahwa Anda akan tetap digendong oleh Tuhan. Ya, saya melihat walaupun Ibu Maria sudah punya cucu berapa nih, 4 ya, tapi kok enggak putih-putih ini rambut Ibu Maria Lestari ya. Ya, ini memang permainan modifikasi salon. Haleluya. Saya lihat juga Ibu Indah kok nggak putih-putih rambutnya, padahal cucunya udah berapa gitu loh ya. Ya, haleluya Ibu Indah ya, puji Tuhan. Ya, berarti belum dinamakan tua, berarti ini masih kelihatan 17 tahun ya, jadi belum apa ya, terlalu tua ya. Jadi saya percaya bahwa yang sudah rambut putih seperti Pak Petrus Hartian yang tidak cat hari ini, wah, ini mahkota dari Tuhan loh Pak. Yang nggak usah ikut-ikutan kepada yang pirang-pirang Pak. Ya, berarti Pak Sartian itu akan digendong oleh Tuhan. Rambut putih adalah mahkota, ya. Apalagi sekarang saudara ya, dengan adanya pandemi, aduh, salon-salon pada kurang rame begitu saudara ya, karena orang pada takut ke salon ya. Jadi setidaknya yang rambut-rambut putih akan selalu kelihatan putih, kecuali Anda cat sendiri di rumah. Haleluya. Ya, kita lanjut bahwa rambut ini adalah sebuah mahkota dari Tuhan. Jadi kalaupun Anda sudah rambut putih, syukuri saudara ya. Jadi Anda bukan bahan rongsokan, tetapi Anda ini sangat berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan bilang mahkota itu, rambut putih itu mahkota. Ya, jadi pastikan hari ini engkau akan syukuri, sebab ini satu penghargaan dari Tuhan dengan rambut yang memutih saudara. Yang berikutnya saya lihat bahwa Allah tetap mengasihi dan menghormati setiap manusia yang usianya lanjut. Karena di dalam Yesaya 46 ayat 4 di sini dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Ya, jadi tentunya kalau Anda sebagai anak, tolong hormati orang tua. Ya, Tuhan saja menghormati orang tua, apalagi Anda sebagai anak, termasuk saya. Ya, saya pun harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saya harus menghormati orang tua, walaupun itu bukan orang tua kandung saudara, tapi Tuhan bilang hormati orang tua dan orang-orang tua yang lainnya.
Jadi sebenarnya Tuhan mengajarkan kita etika dalam kehidupan, bahwa jadi anak harus hormati orang tua. Orang tua kalau sudah di usia tua, kadangkala mereka punya cara hidup bisa berubah drastis, saudara ya. Tetapi Tuhan bilang, tolong tetap hormati orang tua, ya. Harus kita sebagai anak, saatnya kita ini harus memahami, menghormati orang tua. Saudara, jangan saudara menuntut orang tua itu akan mengerti perasaan kita. Sementara mereka ini sudah usia lanjut. Sementara mereka ini kalau sudah 60 tahun ya, usia sudah makin tua, kondisi fisik makin melemah. Jadi kita sebagai anak, bukan kita yang meminta orang tua mengerti perasaan kita. Kita yang seharusnya paham dan mengerti perasaan orang tua. Mari saatnya kita sebagai anak-anak harus balas segala pengorbanan orang tua kita tatkala mereka sudah berusia senja. Sekali lagi, jangan minta orang tua yang mengerti perasaan kita, tapi sebaliknya kita yang harus mengerti perasaan mereka. Ya, supaya saya lihat ya bagaimana kondisi sekarang ini ya, banyak anak-anak kecewa sama orang tua karena mereka tetap berpikir bahwa orang tua harus paham mereka. Saya punya orang tua, saudara ya. Saya selalu komitmen sejak saya menikah. Saya cuma berprinsip begini, apa yang saya sampaikan kepada orang tua saya, walaupun saya ini ada penderitaan, ada masalah, ada goncangan, ada tekanan, tapi yang saya mau ceritakan kepada orang tua itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan, adalah kabar-kabar sukacita. Cukuplah kalau saya menderita, saya pendam bersama dengan Tuhan. Saya tidak mau orang tua ikut menanggung beban saya. Saya tidak mau orang tua sedih karena saya. Mereka sudah cukup dengan usia mereka, jangan lagi ditambahi dengan kesusahan-kesusahan yang kita alami sebagai anak-anak. Makanya hari ini mungkin engkau sebagai seorang anak, ya, engkau mungkin sekarang lagi dengar streaming, ya, perhatikan bahwa apapun kondisi orang tua kita, mari kita tetap hormati orang tua, karena firman Tuhan sudah bicara, siapa yang menghormati orang tua, ya, hidupnya akan bahagia dan panjang umur di muka bumi, ya. Jadi tentunya mari kita ada satu kesadaran penuh, ya. Orang tua pada usia 60 sampai 80 tahun, mereka itu kadangkala suka mengasihani diri loh, karena merasa kesepian, merasa seorang diri, ya. Jangan kita tambahin dengan memarahin mereka, jangan kita tambahin dengan menceritakan hal-hal buruk, bahkan mungkin protes, bahkan kita minta perhatian dari mereka. Cukup kali ya, bahagiakan orang tua kita dengan cara hidup kita. Bahagiakan orang tua kita dengan apa yang kita miliki. Saya melihat sekarang banyak sekali anak-anak mengecewakan orang tua. Kata-katanya pedas sekali. Kata-katanya sangat membuat seorang mama sakit, seorang papa tersakiti. Padahal saudara, betapa cinta orang tua terhadap anak itu luar biasa. Mereka tidak tahu aja bagaimana anak-anak yang kita lahirkan, yang kita bina dari kecil, yang kita besarkan dari kecil, saudara. Bagaimana kita berkorban sebagai orang tua terhadap anak itu luar biasa. Karena saya mengalami, saya punya 3 orang anak. Ya, kalau saya kadangkala ditraktir orang makan gitu ya, waktu makan saya langsung keingat anak saya. Saya bilang, aduh, saya lagi makan enak ya, terus anak saya gimana ya. Jadi saya lihat bagaimana orang tua selalu teringat terhadap anak-anaknya. Satu ketika saya itu pergi pelayanan ke jemaat ya. Jemaat ini sudah 86 tahun. Saya tanya, Bu, nama suaminya siapa ya? Dia bilang gini, lupa Bu Esti nama suami saya, dia sudah 86 tahun. Tapi saudara, saya tanya, anaknya berapa Bu? 6. Coba Ibu sebutkan nama anak-anaknya Ibu. Saudara, dari nomor 1 sampai nomor 6, dia ingat semua anak-anaknya. Nama anak-anaknya dia ingat semua loh, saudara.
Ya, kenapa dia bisa ingat? Karena itu yang sering dia doakan setiap siang maupun malam. Yang dia doakan setiap saat dan waktu itu anak-anaknya. Karena betapa cintanya seorang mama kepada anak-anak itu luar biasa loh. Kadang-kala anak-anak tidak menyadari bahwa mamanya, papanya, waduh, menangis mendoakan anak-anaknya. Tapi terkadang ya anak-anak tidak paham. Yang terjadi anak-anak hanya menuntut harta, hanya menuntut warisan, hanya menuntut perhatian. Makanya engkau yang tergolong sebagai anak-anak di sini ya, yang mungkin umur 20 sampai 30 tahun atau mungkin 20 sampai 40 tahun, 50 tahun ya. Jangan pernah kita protes dengan keberadaan orang tua kita walaupun mungkin cara orang tua kita salah. Tetapi yang Tuhan selalu ajarkan, hormati orang tua. Ya. Hormati saja, tugas kita adalah hormati saja. Dan kita doakan supaya orang tua kita panjang umur, orang tua kita jadi berkat, orang tua kita sehat. Roh Kudus bicara hari ini, ada seseorang yang selalu menyangkal kepada orang tua yang ikut streaming hari ini. Engkau yang sering kali kasar dengan orang tuamu, bertobat. Ya. Karena orang tua itu adalah wakil Allah. Kata-katamu begitu pedas terhadap orang tua, mari engkau bertobat. Saya yakinkan kalau kita ini menghormati orang tua dan orang-orang tua lainnya, maka engkau akan lihat hidupmu akan bahagia. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan tuntun langkahmu untuk menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang akan melihat perkara-perkara luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan engkau sebagai orang tua, jangan mengasihani diri dengan umur yang sekarang ini engkau merasa kesepian, teman-temanmu sudah banyak yang mati. Ya, mungkin engkau merasa, aduh kenapa aku sendirian. Dengan kesendirianmu, mari engkau selalu berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Dengan kesendirianmu, engkau mengucap syukur dan engkau mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk engkau banyak berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Karena dengan doamu, ya, pelayanan akan terbuka jalan. Dengan doamu, anak cucumu diberkati Tuhan. Saya senang karena hari-hari ini banyak yang mengikuti streaming. Wah, luar biasa, dari pagi sampai malam tuh 5 kali streaming. Ya, luar biasa. Tapi jangan sampai kita cuma formalitas ya, ikut ibadah, dengar nubuat sana sini. Aduh, haleluya. Yang Tuhan mau adalah bukan masalah nubuat engkau dengar, tapi sudahkah engkau melakukan, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya, karena saya lihat banyak sekali sekarang ini ya berebut-rebut minta ID, password. Wah, luar biasa. Saya senang, tetapi jangan pernah kita hanya cuma sekedar tahu firman tapi tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Hari ini jangan hanya kejar hamba Tuhan yang punya karunia, tapi kejarlah kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Pada saat-saat seperti ini, saudara, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita mau harapkan apa, saudara, selain kita mau harapkan Tuhan untuk turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin bahwa ibu-ibu yang sekarang ini lagi berdoa untuk anak-anaknya, yakin ibu bahwa apa yang engkau tangisi terhadap anak-anakmu, Tuhan mendengarnya. Tuhan melihat setiap bahasa tetesan air matamu. Walaupun seperti sekarang ini tidak ada jawaban, walaupun engkau sudah berulang kali berdoa, engkau mungkin sampai bertanya, kenapa anakku seperti ini? Yakin loh Bapak Ibu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Walaupun anakmu saja tidak menyadari bahwa dia didoakan, tapi ibu jangan berhenti berdoa untuk anak-anakmu. Karena saya percaya doamu akan merubah karakter anakmu. Doamu akan membuat hidup anak-anakmu akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Walaupun Anda berdoa tidak langsung terjawab, tapi percayalah bahwa ketika engkau berdoa, mujizat Tuhan akan selalu terjadi. Ya, saya meyakini benar bahwa Tuhan selalu hadir di tengah setiap doa-doa kita. Makanya saudara, berbahagialah untuk mereka-mereka yang masih punya orang tua. Ya, walaupun mungkin Anda repot mengurus orang tua, tetapi saya yakin bahwa Anda sedang melayani Tuhan. Karena orang tua sekarang kan ada yang aneh bin ajaib, tanya, udah makan mah? Belum, padahal sudah 3 kali makan loh. Ya, tapi saya percaya ini resiko. Ya, saya percaya mamanya Ibu Femi enggak begitu ya. Haleluya. Ya, saya percaya
mamanya Ibu Feby tetap terkontrol. Karena apa? Selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Orang kalau dekat dengan Tuhan ya, dia akan berlaku baik, dan orang yang baik selalu memilih jalan yang benar. Amin. Amin. Saya lihat juga ya, papanya Ibu Indah juga hebat ya. Sudah berapa tahun, Bu? Sudah 90 lebih ya, Bu ya? Wah, 293 ya. Wah, sungguh ajaib ya. Mengurus orang tua yang sudah umur 93 tahun juga tidak mudah. Sensi tingkat tinggi ya. Tetapi ya, saya katakan tadi bahwa kita yang masih lebih muda harus lebih mengerti orang tua. Anak-anak sebagai, ya saya bilang, saya juga sebagai anak ya, saya masih punya orang tua. Yang terjadi kalau sampai orang tua saya error ya, saya cuma memilih diam dan mendoakan. Karena saya percaya dengan doa ya, orang tua kita ini akan dituntun Tuhan supaya berlaku bijaksana, bijaksini. Orang tua kita nggak cerewet tingkat dewa, tapi orang tua kita ini berhikmat dan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Amin. Ya, papanya Margaret walaupun hanya di rumah saja, saya percaya nggak komplain-komplain ya. Ya, puji Tuhan, saya waktu ke sana, waktu saya mengunjungi beliau, saya lihat wah, makannya luar biasa ya. Saya ditawari makan, saya pikir sudah pikun, ternyata tidak ya. Saya ditawari makan ya, pokoknya luar biasa ya. Itu tandanya bahwa sampai di hari tua kita tetap bersikap baik, tetap memilih hidup benar, sehingga bahagia menjadi milik kita. Amin. Ya, Ibu Velma juga saya percaya diberkati Tuhan, walaupun harus menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini, tapi saya percaya Ibu Velma akan menang di setiap situasi yang ada. Amin. Saya lihat juga Ibu Lili Manasya sekarang sudah punya cucu, wah luar biasa ya, sudah jadi oma sekarang. Tapi saya percaya Ibu Lili Manasya akan tetap kuat, tetap semangat. Cucu jadi penghiburan walaupun capek. Tapi kalau pulang kerja lihat cucu, wah rasanya sukacita luar biasa dan capek bisa hilang. Amin. Ya, jadi saudara, syukuri usiamu ya. Syukuri keberadaanmu. Ya, saya lihat juga Ibu Nini di Bali, aduh mengalami banyak pertolongan Tuhan, anaknya dijawab oleh Tuhan dalam segala pergumulan. Itu sesuatu yang perlu disyukuri ya. Memang kan kita semua punya tanggungan ya. Saya punya 3 anak, karakter yang berbeda ya. Tapi saya juga harus menjadi mama yang cakap dan bijaksana ya. Saya juga harus bisa mengayomi mereka, karena sesungguhnya anak yang saya lahirkan ya, ya punya kelakuan yang berbeda. Saya bilang orang yang kembar siam aja ya, bisa beda loh. Satu tubuh 2 kepala ya, tapi bisa tengkar. Saya baca di internet, ada yang satu suka pakai baju pink, satu baju biru. Padahal saudara satu tubuh, sampai mereka tengkar, sampai gigit-gigitan loh saudara. Ya berarti saudara, memang anak-anak kita beda dalam karakter, tetapi saya percaya kita diberikan hikmat untuk bisa menjadi penengah buat anak-anak kita, menjadi orang tua yang selalu mendoakan anak-anak kita. Saya ini dapat hikmat dari Tuhan. Ada seorang ibu di sini yang sampai hari ini menangisi anaknya, karena engkau sepertinya jauh dengan anakmu. Anakmu menjauh bahkan. Tapi ingat ibu, Tuhan selalu tahu hatimu. Tuhan tidak akan biarkan anakmu terus-menerus jauh. Dan sepertinya dia tidak kompak dengan kehidupanmu. Engkau bicara kebenaran, dia selalu tantang. Engkau bicara tentang Tuhan, dia malah tantang. Tapi hari ini Tuhan bicara kepadamu ibu, jangan kecil hati. Jangan sampai engkau down melihat keadaan ini. Ingat, doa bisa menembus tembok fakta yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tuhan bicara kepada engkau seorang ibu, percayalah anakmu digenggam Tuhan. Anakmu akan melihat bagaimana dia akan mengalami sentuhan-sentuhan kasih dari Tuhan. Karena ketika kasih Tuhan memenuhi hidupnya, maka anakmu akan mengalami pertobatan dan pemulihan di dalam Tuhan.
Ada juga seorang ibu yang saat ini sedang menangisi kehidupan anaknya karena keluarganya hampir-hampir mau cerai. Tuhan memberkati keluarga anakmu. Tuhan tidak akan biarkan perceraian terjadi. Tuhan tidak akan biarkan percekcokan ini akan terus berlanjut. Engkau ibu yang mendengarkan berita ini, ambil waktu berpuasa untuk anakmu itu, sehingga segala perpecahan yang dikerjakan iblis, bahkan apa yang dibuat oleh iblis untuk mendatangkan perceraian di tengah rumah tangga anakmu, itu tidak akan pernah terjadi, karena doa orang benar besar kuasanya. Saudara, hari ini izinkan saya untuk membuka wawasan saudara bahwa jangan pernah kecewa jika anakmu masih sampai hari ini suka menyangkal engkau. Ingat, engkau yang lagi diproses Tuhan untuk sabar. Engkau yang lagi diproses Tuhan untuk Tuhan bisa melihat apakah engkau tetap mengatakan Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Walaupun anakku seperti ini, tapi aku tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Engkau ibu yang dimaksudkan Tuhan, tetaplah engkau berlutut di kaki Tuhan. Karena apa yang saat ini engkau doakan terhadap anakmu, Tuhan mendengarnya. Dan Tuhan akan pasti melakukan mujizat yang luar biasa untuk kehidupan anakmu. Ada beberapa ibu-ibu di sini yang sedang meminta jodoh terhadap anaknya. Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa sehingga anakmu akan mendapatkan jodoh yang tepat. Yang sedang meminta jodoh untuk anaknya, mari engkau angkat tangan dan katakan, Tuhan, saya hanya berserah kepadamu Bapa. Tuhan berikan jodoh yang terbaik untuk anakku. Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik untuk anakku. Dan biarlah anakku menemukan pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan. Ada di sini yang sedang berdoa untuk pekerjaan anak-anak. Sudah selesai kuliah tapi tidak ada pekerjaan. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya anak-anak jemaat Tuhan yang ikut streaming hari ini diberikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka. Diberikan pekerjaan yang luar biasa yang menghasilkan sesuai dengan keterampilan mereka. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada seorang ibu yang sedang berdoa untuk anaknya di luar negeri. Apapun juga yang saat ini engkau perkatakan di hadapan Tuhan untuk anakmu di luar negeri, Tuhan akan mengerjakan pemulihan, pemberesan, sehingga apa yang menjadi masalah anakmu di luar negeri sana, Tuhan menyelesaikannya. Tuhan mengadakan segala keperluannya. Tuhan yang senantiasa bertindak berperang untuk memperlihatkan kepada anakmu bahwa mujizat itu nyata. Si papa kurasi kenata kurasi kenai. Ada yang sekarang ini rumah tangganya lagi kacau. Mari engkau angkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup, tapi ada Tuhan yang sanggup memulihkan keluargaku. La papa kurasi kenai. Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi. Saya merindukan ibu-ibu yang lagi bergumul untuk anaknya. Silakan engkau sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan sekarang ini. Sebutkan nama anak-anakmu. Sebab Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan dengarkan seruan umat-umat Tuhan. Tuhan dengarkan akan setiap mama-mama di sini, setiap papa-papa di sini yang sedang mendoakan anaknya. Dalam nama Yesus engkau dengar. Dalam nama Yesus engkau jawab doa mereka Tuhan. Haleluya. Oh, amin, amin. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau
kora si kenal lata kora si pai leken si kenal wat pai kan se. Ada dalam bulan ini engkau akan mendengar kabar sukacita tentang anakmu. Engkau akan melihat doamu hari ini didengar oleh Tuhan. Dan dalam bulan ini juga perkara dahsyat akan terjadi buat anakmu. Saya tidak tahu ibu siapa yang dimaksudkan Tuhan, tapi engkau yang lagi berdoa untuk anakmu, Tuhan dengar doamu, Tuhan jawab doamu hari ini. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, bersehati bersepakat berdoa, ada jawaban yang Tuhan akan kerjakan. Haleluya, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih, terima kasih. Saudara, nanti setelah ini kita akan doa satu persatu, tetapi kita akan tutup dulu di dalam doa. Nanti Pak Edi kembali akan menutup kita di dalam doa. Dan doa hari ini saudara sesuai dengan nomor urut yang masuk di streaming hari ini. Siapa yang pertama masuk tadi, dia yang duluan didoakan. Oke, saya serahkan kepada Ibu Inge Pak Edi. Tuhan memberkati. Silakan Pak Edi tutup dalam doa.